Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Sapitri dari Universitas Pancasakti akan mempresentasikan tugas PPKN dengan materi landasan dasar dan hakikat Nusantara dengan dosen pengampu Ibu Roja Yenita MPD. Landasan unsur dasar atau wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia di lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara umum. Fungsi wawasan Nusantara adalah pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan dan perbuatan baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara juga merupakan sebuah alat yang menyatukan semua kepulauan yang ada di Indonesia. Sebagai kita ketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beberapa pulau, dan untuk menyatukannya bukanlah suatu tindakan yang mudah. Setelah deklarasi Juanda itu terjadi yang sudah melahirkan konsep wawasan Nusantara, Laut Nusantara bukan lagi sebagai pemisah akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan yang mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya berikut. Landasan ideal Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara, berkedudukan sebagai landasan ideal dan daripada wawasan Nusantara, karena pada hakikatnya wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari Pancasila. Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh serta mengandung bahan keseimbangan, keselarasan, dan keseimbangan. Maka wawasan Nusantara mengarah kepada terwujudnya kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusi dasar negara yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 UUD 1945 yang kekuasaan tertingginya ada pada rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Landasan visional atau tujuan nasional wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesalan dan penyimpangan dan dalam rangka pencapaian dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Landasan konsepsional ketahanan nasional, yaitu merupakan kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kemampuan sebagai konsep nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Bangsa Indonesia menghadapi berbagai ancaman, tanggapan, hambatan, dan gangguan atau high-tech. Agar dapat mengatasinya,
Bangsa harus memiliki kemampuan, keuletan, dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional. Landasan operasional GBHN adalah sebagai landasan wawasan operasional dalam wawasan Nusantara yang dikukuhkan MPR dalam penetapan nomor 5 MPR atau 1973 pada tanggal 22/1973. Unsur dasar wawasan Nusantara. Unsur-unsur yang berkaitan atas terbentuknya wawasan Nusantara sebagai berikut: wadah atau kontur. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta keanekaragaman budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik, dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan kepentingan bangsa dan negara Indonesia tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, sepertinya kepentingan daerah, golongan, dan orang per orang. Sedangkan asas wawasan Nusantara terdiri dari 1. Kepentingan atau tujuan yang sama, 2. Keadilan, 3. Kejujuran, 4. Solidaritas, 5. Kerjasama, 6. Kesetiaan terhadap kesepakatan. Kedudukan wawasan Nusantara berdasarkan paradigma nasional dapat dilihat sebagai hierarki paradigma nasional sebagai berikut: Pancasila atau dasar negara, landasan ideal UUD 1945, konstitusi negara, landasan konstitusional, wawasantara, visi bangsa, landasan visional, ketahanan nasional, konsepsi bangsa, landasan konsepsional, GBHN atau kebijaksanaan dasar bangsa, landasan operasional. Unsur dasar wawasan Nusantara merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Adalah sebuah negara kepulauan terbesar di Indonesia di dunia dengan berbagai warisan yang terkandung di dalamnya, banyak sekali adat budaya serta ciri khas bangsa sehingga menjadikan Indonesia menganut paham multikulturalisme. Ada beberapa unsur dasar yang akan dibahas dalam tulisan ini. Ada unsur dasar dari wawasan Nusantara yang terkandung di dalamnya. Pertama adalah wadah wawasan Nusantara. Unsur dasar yang satu ini memandang bahwa wilayah lautan lebih penting daripada wilayah daratan, sehingga muncul beberapa konsepsi sebagai negara kepulauan mempunyai banyak pengertian. Arti klasik yakni memusatkan perhatian pada wilayah lautan, dan arti pengembangan yakni melindungi pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia sehingga tidak mengeksploitasi secara berlebihan. Kedua, adalah isi dalam unsur ini. Wawasan Nusantara mempunyai 2 bentuk komponen dasar. Pertama adalah cita-cita bangsa negara,
Indonesia yang bertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua adalah asas-asas kesatuan dan kemerdekaan pemerataan. Ketiga adalah unsur tata laku yang di dalamnya diwujudkan dalam dua unsur. Pertama adalah tata laku batiniah yang berlaksanakan Pancasila sehingga melahirkan sikap mental dalam berbangsa dan bernegara yang mempunyai kekuatan batin. Faktor yang mempengaruhi perkembangannya adalah budaya, agama, tradisi, dan lingkungan hidup. Unsur tata laku yang kedua adalah tata laku lahiriah yang merupakan kekuatan kata serta karya atau perbuatan. Hal tersebut akan terwujud di dalam tata perencanaan, tata pengendalian dalam sebuah proses pembangunan nasional, serta tata pelaksanaan. Itulah unsur dasar wawasan Nusantara. Nah, itulah penjelasan dasar unsur dasar hakikat wawasan Nusantara yang merupakan landasan untuk mencapai cita-cita bangsa negara Indonesia. Cukup sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.